Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, di sini kayaknya siapa? Malik, kayaknya ya siap. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu dipimpin oleh KM, kita lakukan doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak lihat di sini ada cuma beberapa orang. Ada yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini. Yang biasa ngabsennya siapa? Ya, Pak. Berapa orang yang tidak hadirnya? 2. Siapa aja? Ada sakit, Rizky izin. 2 orang, yaitu Ade sama Rizky ya. Di sini adenya karangannya sakit, Sakit. lalu Rizky-nya izin. Ya, di sini ada teman kita yang lagi sakit. Alangkah baiknya kita doakan dia, mudah-mudahan nanti sekarang hari Sabtu ya, nanti hari Senin dia bisa masuk atau pertemuan yang akan datang sama Bapak dia sudah sehat. Kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh lagi atau sehat. Amin. Lalu di sini yang piket hari ini siapa? Berapa orang? 2 orang. Bapak lihat di sini masih banyak sampah yang berserakan. Yang ininya, yang berserakannya. Bentar. Biar pembelajaran hari ini terasa nyaman kalau kelas kita itu bersih. Dan makasih yang piket hari ini. Kalau bisa, ini untuk pelaksanaan piket sebelum jam KBM dimulai. Apakah setiap pergantian jam KBM untuk jam piket tiap harinya itu lihat kondisi kelasnya. Kalau ada yang sampah berserakan, diambil dulu. Itu tanggung jawab pribadi yang kebagian jadwal piket hari itu. Jangan tunggu kalau piket itu pas pulang sekolah baru bersih-bersih atau pas awal masuk saja. Dan untuk materi pembelajaran hari ini ya, meskipun cuaca panas, tapi kita harus tetap semangat. Ya. Untuk materi sekarang di sini kalian bisa lihat di PowerPoint di papan tulis, yaitu tentang bilangan bulat. Mungkin untuk materi bilangan bulat bagi kalian sekarang di kelas 7 ini waktu kalian di SD juga pernah dipelajari tentang materi-materi bilangan bulat, di mana di sini tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Jadi inti permasalahan dalam matematika itu cuma 4. Kalau kalian bisa menguasai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, insya Allah matematika itu tidak akan terasa sulit atau sukar. Terkadang banyak siswa-siswa atau anak-anak di sini
beranggapan bahwa matematika itu sukar. Karena apa? Dasarnya kalian belum dikuasai, yaitu tentang materi bilangan bulatnya, terutama di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau kembalian. Ya, nanti materi SD ini di SMP juga ada, tapi untuk di jenjang SMP, apalagi kurikulum sekarang kita udah berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Lalu di sini yang akan kita pelajari pada materi sekarang ini yaitu tentang bilangan bulat. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak pengen tahu atau ngecek masih ingat enggak apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Apa? Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat, kata teman kamu, adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Ya, itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Atau bilangan positif itu juga termasuk bilangan asli, atau negatif juga sama halnya, itu juga termasuk bilangan asli. Ya, jadi kita akan mempelajari bilangan positif dan negatif. Selanjutnya, ya, tadi sudah dikatakan tentang bilangan bulat. Lalu di sini kalian tadi yang seperti Bapak bilang, ada bilangan positif dan bilangan negatif. Dalam bilangan bulat manakah yang nilainya lebih besar atau lebih kecil? Mungkin materi waktu SD ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Boleh siapa? Saya, Pak. Boleh. Bilangan bulat yang lebih besar adalah bilangan positif dan bilangan bulat yang lebih kecil adalah bilangan negatif. Bilangan bulat yang lebih kecil adalah negatif. Bilangan bulat yang lebih besar adalah positif. Ya, terima kasih. Kasih applause. Ya, dari tadi Bapak katakan di sini bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Lalu dalam bilangan bulat manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah bilangan negatif, yang lebih besar adalah bilangan positif. Ya, itu sedikit tentang apa itu bilangan bulat. Lalu selanjutnya, jadi kita akan coba mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Banyak ya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Di antaranya di sini tentang perubahan suhu. Apalagi sekarang suhu di kita tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas. Kalau kita bisa kaitkan dalam bilangan bulat di sini tentang nilai suhunya dari cuaca tersebut kita bisa pecahkan nanti. Coba di sini kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Memang seperti yang pada ini dapat kita lihat atau tonton sebuah tayangan video yang bisa kita lihat secara
bersama-sama tentang suatu perubahan suku di suatu wilayah. Di mana di sini kita bisa masukkan pada suatu materi dalam pelajaran di wilayah. Sekarang coba kita tonton tayangan video ini. Ya, coba kalian perhatikan nih. Indonesia sedang mengalami peningkatan suhu yang membuat warga merasakan hawa yang cukup berat. Pihak BMKG menegaskan bahwa penyebab suhu panas di Indonesia disebabkan karena adanya gerak semu matahari. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Arya Senasota Herawatan, menjelaskan Indonesia berada di wilayah tropis, di mana sepanjang tahun suhu temperatur rata-rata mencapai 25 derajat Celcius pada pagi hari dan 33 hingga 34 derajat Celcius pada siang hari. Meski demikian, ada dua periode dalam satu tahun ketika matahari melintas dan mendekati khatulistiwa. Arya juga menjelaskan bahwa biasanya matahari akan melintas di khatulistiwa pada Maret dan September setiap tahunnya. Dampak dari adanya suhu panas tersebut dan masyarakat akan merasakan suhu panas yang meningkat dari biasanya dan merasa lebih berat. Selain itu, berat yang dirasakan oleh masyarakat terjadi karena uap air dari transisi musim hujan ke musim kemarau. Meski demikian, menurut Algasena, cuaca panas yang terjadi di Indonesia tidak berhubungan dengan kemarau. Ia menjelaskan, Indonesia nantinya juga akan masuk ke musim kemarau yang akan dimulai dari akhir Mei hingga September. Namun, setiap tempat dan wilayah akan mengalami musim kemarau yang berbeda-beda, termasuk intensitas panasnya. Arya Sena menjelaskan cuaca panas dirasakan oleh sebagian besar wilayah di Indonesia yang intensitas panasnya juga hampir sama. Sejumlah wilayah yang berada di dataran rendah akan menjadi lebih hangat dibandingkan dengan wilayah yang berada di dataran tinggi. Ia menyatakan penyebabnya adalah karena kerapatan udara di dataran rendah yang lebih rapat dibandingkan dengan kerapatan udara di dataran tinggi. Sehingga dengan kerapatan udara tersebut bisa menyimpan panas lebih banyak. Arya Sena menyatakan secara umum periode panas atau pancaroba biasanya akan terjadi pada April dan Mei, di mana suhu atau temperaturnya sudah akan lebih turun dari tingkat yang saat ini terjadi. Ya, sementara itu pemirsa fenomena kemunculan embun salju di dataran dingin banyak negara Jawa Tengah yang sebelumnya hanya di area pelataran di dataran pertanian ini meluas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di sekitar pemukiman warga ini berubah menjadi kristal es. Nah, di sini ada fenomena Memasuki puncak musim kemarau, penurunan salju ya. terjadi di dataran tinggi di yang menjadikan Ini yang menuju Nogoro. fenomena kemunculan embun salju yang sebelumnya hanya di area pelataran Jambi dan lahan pertanian kini mulai meluas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di rumah warga berubah menjadi kristal-kristal es. Fenomena Jadi tidak hanya di luar negeri, di kita ada di Jawa Tengah itu
ada sebuah fenomena yaitu munculnya salju ya. Sampai 9 derajat Celcius itu dinginnya. Untuk bisa jelas menarik karena walaupun surat keterangan sinetron tetap dibuka, mereka seperti yang lihat saat ini mereka sudah datang di Kongres Nasional menyaksikan fenomena monase. Puncak musim dingin di Dieng ini diperkirakan akan terjadi hingga Agustus mendatang berbandingan dengan event tahunan Dieng Cultural Festival. Meski di satu sisi menguntungkan dunia pariwisata, kemunculan ombak es ini juga mulai dirasakan dampaknya bagi pertanian. Ombak es mulai merosotkan lahan pertanian yang ada di sekitar dataran tinggi Dieng Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novi, iNews melaporkan. Oke, setelah kita tonton tayangan video tadi, di mana di sini banyak suatu kejadian atau suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kaitkan pada suatu materi planologi, pergerakan bulan. Salah satunya di sini tadi yang telah kita tonton di situ ada perubahan suhu, di mana di sini kita bisa masukkan pada suatu materi bilangan. Nah, setelah tayangan tadi juga mungkin kita akan coba memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan suhu di lingkungan kita. Di sini kita akan melakukan kegiatan kelompok. Kita pecahkan secara kelompok saja ya. Kita bikin menjadi 4 kelompok saja lah. Boleh. Nanti yang belakang saling berhadapan aja. Posisi kursinya diputar saja, saling berhadapan. Nanti kita coba identifikasi suatu permasalahan yang ada di kita sekarang ini, yaitu tentang perubahan cuaca atau nilai suhunya. Terkadang sekarang panas, kadang nanti sore atau malam itu cuacanya berubah jadi hujan ya. Coba sekarang kalian bikin menjadi 4 kelompok. Boleh sekarang. Ini yang depan boleh sini aja. Untuk sini aja. Ini kelompok 1 ada 5 orang soalnya. Nanti di situ kalian kasih nama, lalu nama kelompoknya ya, kelompok 1. Ini kelompok 2-nya. Kelompok 3. Ya, di situ ada, tadi kan kita sudah mengamati sebuah video yang berkaitan dengan perubahan suhu di kita. Coba kalian pecahkan, ada suatu permasalahan. Di situ ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan suhu di kita. Kalian di situ kasih nama masing-masing kelompok, lalu di situ ada permasalahan tentang suhu ya. Coba kalian identifikasi masalahnya. Oke, dulu di situ
biodatanya. Nanti kalian coba dari tayangan video tadi saling berkaitan ya dengan permasalahan yang ada pada kelompok tersebut. Bapak, Ya gimana? cara ngisinya. Ya, pertama gini ya. Lihat di sini untuk problem pertama, kita mengamati sebuah perubahan cuaca ya. Kita dari awal dulu nih. Di sini kan ada suatu keterangan di mana di sini ada suatu gambar itu menandai untuk yang pertama malam hari cerah ya itu suhunya. Yang kedua di sini posisi hujan. Yang ketiga mendung. Yang keempat di sini ada suatu gambar menandai cuaca cerah. Yang kelima yaitu ada gambar di sini menandai suatu berawan. Tuliskan informasi yang sesuai tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Yang ini nantinya. Ini. Oke dong. Ini. Nanti kita bisa lagi. Kelompok 1 ya. Sampai di mana? Kami punya satu santunya. Iya. Masalahnya udah ketemu. Kelompok 3 ya. Ini kelompok kelompok siapa dulu yang mau presentasi pertama? Kelompok 4. Boleh. Perwakilannya aja lah di depan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang lainnya perhatikan. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan oleh kalian tambahkan, atau ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan ya. Oke, kasih waktunya buat teman kamu. Dari perkenalan dulu lah, takut ada yang lupa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Marisa dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang cuaca sehari-hari dan juga bilangan bulan. Perbedaan cuaca dari hari ke hari dan waktunya.
yang diperoleh dari permasalahan sehingga unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Cuaca di Desa Cikesal pada hari Senin waktu siang hari cerah dan pada malam hari berawan. Cuaca di Desa Cikesal pada hari Selasa waktu siang hari cerah dan saat pada malam hari juga cerah. Cuaca di Desa Cikesal pada hari Rabu waktu siang hari berawan dan saat pada malam hari mendung. Cuaca di Cimahi pada hari waktu siang hari mendung dan saat pada malam hari hujan. Cuaca di Cimahi pada hari Kamis waktu siang hari hujan dan pada malam hari hujan. Menyelesaikan simbol berawan hitam dan ada bintang. Bulan adalah simbol cuaca cerah pada malam hari. Simbol awan hitam dan rintik air adalah simbol cuaca hujan. Simbol awan hitam adalah simbol cuaca mendung. Simbol matahari bersinar adalah simbol cuaca cerah. Simbol matahari tertutupi awan adalah simbol cuaca berawan. Problem 2. Berdasarkan garis bilangan di atas yang termasuk bilangan bulat negatif, yaitu semua bilangan bulat di sebelah kiri 0 ditunjuk panah warna merah. Semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Sementara itu, yang termasuk bilangan bulat positif, yaitu semua bilangan bulat di sebelah kanan 0 ditunjuk panah warna biru. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas? Informasi yang didapat adalah pengetahuan cara urutan bilangan mulai dari terkecil sampai bilangan terbesar. Mengidentifikasi permasalahan. Uraikanlah informasi yang diperoleh dari permasalahan sehingga unsur-unsur yang diperlukan terpenuhi. Bilangan bulat positif merupakan bilangan yang bernilai positif yang berada di sebelah kanan dari 0 pada garis bilangan. Contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang bernilai negatif yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Contohnya bilangan bulat negatif dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan min 10, dan juga seterusnya. Urutkan bilangan min 8, min 3, 6, 5, 7 mulai dari terkecil sampai terbesar. Bilangan mulai terkecil sampai terbesar adalah min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Dan terbesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Tulislah bilangan bulat yang kurang dari 3 dan lebih dari min 5. Bilangan bulat yang kurang dari 3 dan lebih dari min 5 adalah 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum presentasi saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya bertanya. Boleh, yang mau bertanya siapa? Mari, boleh. Bilangan bulat menjadi berapa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat positif bernilai positif yang biasanya berada di sebelah kanan dan angka 0 di garis bilangannya juga. Untuk bilangan itu pasti berbalik. Sekian dari saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Alhamdulillah di sini mungkin mengasah mental, bisa bicara di depan karena kita dituntut untuk bisa berani lah untuk bertampil ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan suatu kuis ya.
Di sini Bapak sudah menyiapkan bentuk soal kuisnya, yaitu bentuk soal pilihan ganda. Kita akan pakai Google Chrome aja ya. Bapak udah siapkan linknya. Nanti Bapak akan coba kirim ke grup kelas aja. Nanti kalian coba kerjakan soal kuisnya, ya. Bapak kirim dulu linknya. Dan Bapak udah kirim linknya ke grup kelas. Coba kalian buka HP-nya. Prosesnya sama saja dengan kita kemarin melaksanakan PAS. Ya, sama saja prosesnya seperti kalian kemarin melakukan pekan akhir sekolah. Isi sama, isi biodatanya terlebih dahulu, kelasnya, ya. Meskipun kalian masih kelas 7, ya harus pintar IT sekarang dituntut. So, coba kerjakan kuis. Linknya kalian ambil dari grup kelas. Bapak udah kirim. Cukuplah 5 menit juga untuk kuisnya. 10 menit. Udah? Belum? Udah? Udah, kalau sudah nanti Bapak lihat hasil akhir pengerjaan kamu ya. Dengan pembelajaran sekarang, Bapak pengen nanya, biar Bapak bisa lihat untuk kedepannya. Untuk pembelajaran sekarang, apakah kalian menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita masuk pada operasi bilangan bulat ya. Kita next pada pertemuan yang akan datang kita lanjut ke materi tentang operasi bilangan bulat. Ya? Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak akhiri, ya, untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ini jam terakhir, biar kalian pulang bisa selamat sampai rumah. Nanti hari Senin kita ketemu lagi di sekolah. Ya, Tuan Malik, ketua kelasnya untuk melakukan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan tetap semangat. Semangat kalau mau pulang ya. Dan mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.